Kalau kamu ingin ma'rifat kepada Allah, kamu harus ketemu dulu dengan ba. Apa itu Baitullah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam rumahnya Allah? Ketemulah sin. Makanya setelah ba ada sin. Luar biasa. Suka bilang sin. Suka, cuman nggak sadar. Kan kita suka baca sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Oh, sin itu habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Saya cari sin di mana ya? Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin dicintai Allah. Berarti saya harus ketemu orang yang sudah dicintai Allah. Turunlah ayat yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Ikuti aku kata Rasul. Yuhibbukumullah. Maka Allah yang telah mencintai aku akan mencintai kamu. Rasul sudah tidak ada sekarang, sudah disampaikan ilmunya kepada para penerusnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid. Sudah disampaikan ilmunya kepada mereka. Sudah disampaikan kepada para ulama, cari mereka yang sudah di tingkatan habibillah. Siapa yang mencapai tingkatan itu? Yang sudah mengawali tingkatan itu dengan ma'rifatullah. Selanjutnya musyahadatullah. Selanjutnya mukasyafatullah. Sampai pada tingkat mahabbatullah. Itu namanya habibillah. Itulah sin. Maka sin geriginya 3. Gerigi yang pertama menyatakan nurullah. Gerigi yang kedua menyatakan nur Muhammad. Gerigi yang ketiga menyatakan nur insan. Itulah ingsun. Makanya sampura sun, sampurna insun. Sampurna insun itu kalau yang 3 sudah gumulung manunggal dalam diri, menjadi sahadat sejati, sahadat rasa, bukan sahadat sekedar ucapan. Jadi dari mana malas berpikir itu? Kita malas berpikir karena apa? Kita merasa puas kalau kita sudah membaca, padahal kita belum mengurai secara analitik apa yang kita baca. Kalau saya lanjutkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah. Dibagi lagi, ada kodim tuh, macam-macam tuh. Ada puji itu ada puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, ada puji hadis alal hadis, diurai lebih dalam lagi sampai ketemu intisarinya alhamdulillah. Lepas semuanya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena segala puji habis buat Allah, tidak tersinggungan lagi, tidak sakit hatian lagi. Kalian baca alhamdulillah setiap hari. Alhamdulillah itu diucapkan cuman saat kalian mendapatkan yang kalian ingin. Punya dapat uang, alhamdulillah. Hilang uang, gak pernah bilang alhamdulillah. Harusnya tetap alhamdulillah. Kalau hilang uang tuh bagus bagi kita. Makanya kata Nabi, ya, jika kamu mendapatkan sesuatu, ucapan alhamdulillah dan bersyukur. Dan jika kamu kehilangan sesuatu, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Jadi alhamdulillah itu diucapkan di segala situasi. Pernah kalian hilang uang baca alhamdulillah? Berarti masih terjebak dualitas. Alhamdulillahnya masih palsu. Karena alhamdulillah jadinya sama dengan terima kasih. Didangkalkan alhamdulillah jadi terima kasih. Itu kalimat yang sangat agung, luar biasa. Lanjut, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka luar biasa. Gak cukup waktu saya mengurai itu. Kenapa kita selama ini tidak mendapatkan pesan-pesan itu? Satu kuncinya, malas berpikir. Apa? Malas berpikir. Mari kita lihat pesan dari Utsman bin Affan. Apakah banyak membaca itu sama dengan belajar?
Belum. Karena belajar itu perubahan. Memindahkan pengetahuan dari kepala orang ke kepala kita, itu saja belum dianggap belajar. Itu baru transfer knowledge. Itu baru learning to know. Baru disebut belajar kalau sudah learning to do, kalau sudah learning to be, kalau sudah learning to live together. Kalau itu sudah nyata menjadi perilaku dalam kehidupan, hasil belajar itu adalah perubahan perilaku. Jadi banyak membaca, jangan-jangan belum belajar. Oke, kita konfirmasi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tahu Utsman bin Affan kan? Sahabat dekatnya Rasulullah. Hadis ini menyatakan begini: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini bahasa Arabnya gini: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Gitu. Saya bacakan bahasa Arabnya, takut gak percaya. Jadi setiap saya bicara pasti saya bacakan bahasa Arabnya, baik Quran maupun hadis, takut gak percaya. Karena kalau assalamualaikum percaya, kalau salam sejahtera buat kita semua gak percaya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ini didangkalkan oleh kebanyakan orang. Mempelajari Al-Quran adalah mempelajari tajwid, idgham, ikhfa, mad tabi'i, mad aridli sukun, dan sebagainya. Mengajarkannya, mengajarkan lagi pada orang lain. Idgham, kalau idgham berarti nun mati ketemu ya masuk, nun mati ketemu lam masuk. Jangan ashadu an la, tapi ashadu alla, walaupun di situ ada nun. Itu idgham bila guna. Jadi kalau kalian sudah mengerti tata cara membaca Al-Quran, itu belum termasuk kategori mempelajari Al-Quran, baru mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jadi kalau diajarkan lagi tata caranya, bagus, biar orang lain sama, bagus bacanya. Karena kalau nggak bagus juga bacanya nggak enak dengernya. Udah bacanya pabaliut, ikhfa, idgham gak ngerti, panjang pendek gak ngerti, udah gitu orang lain disuruh denger alhamdulillahi dengan Robbil Alamin, jangan disatukan. Kalau disatukan jadi hirob. Kalau hirob itu bahasa Arabnya perang, jadi perang terus. Belajar cara membacanya. Tetapi itu belum sampai menangkap pesan tadi. Karena saya sampaikan tadi, membaca itu memindahkan pesan kan? Kan pesannya belum nyampe. Belum nyampe. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu siam. Udah sampai nggak pesannya? Kalau yang sudah sampai dia bisa menganalisis. Hai orang yang beriman, berarti yang dihaikan orang beriman. Dia cari siapa orang beriman. Apakah saya beriman? Atau saya mengaku beriman? Jangan-jangan saya belum beriman. Jangan-jangan saya tidak dihaikan. Apa itu saum? Cari referensinya. Apa itu saum? Apakah saum seperti yang dilaksanakan kebanyakan orang? Apakah itu saum? Kenapa saum disamakan dengan puasa? Cari referensinya. Oh, saum dari bahasa Arab, puasa dari bahasa Pali. Oh, maksud puasa begini, maksud saum begini. Apa irisannya? Sebelum melakukan, ketemu dulu ilmunya. Jadi saumnya itu hakul yakin. Bahkan saumnya sudah sampai pada tingkat isbatul yakin. Saya melaksanakan saum karena apa? Dari sisi kesehatan. Saum melaparkan tubuh. Ketika tubuh lapar, sel lapar. Ketika sel lapar, maka sel-sel mati dalam tubuh akan dimakan oleh sel lapar. Masuklah yang disebut dengan autolisis.
Tubuh menghasilkan protein yang namanya autopagisom, tubuh raksasa yang bisa menghapuskan semua sel-sel mati. Orang habis saum sebulan penuh, kalau makan malamnya teratur, pasti wajahnya bercahaya. Jadi saya ini sedang melihat kalian nih, ini saum udah mau berakhir nih. Jadi saya ingat tuh wajah kalian awal Ramadan. Dan saya perhatikan hari ini. Saum dari sisi sains. Seperti itu. Oh, saum dari sisi yang lain. Dari sisi Al-Quran, dari sisi spiritual. Dibahas. Kalian melaksanakan saum itu keren. Saumnya benar. Kenapa? Pesannya sudah sampai. Dari dulu itu aja. Kalau lagi saum, korek kuping, batal tidak? Lagi ada lagi yang menjawabnya. Seperti dia itu kayak penentu saja. Bisa menentukan batal tidaknya. Lucu kan? Lagi berenang, kemudian gak sengaja minum air, namanya juga gak sengaja. Gak usah ditanya hukumnya. Semua yang tidak sengaja tidak kena hukum. Ini yang nanya kacau, yang ditanya lebih kacau lagi. Lagian dijawab lagi, oh hukumnya gini-gini, kayak dia penentu. Ya sudah, kalau kalian mau berenang, berenang aja. Keminum, namanya juga keminum, bukan minum. Kan yang tahu kalian sendiri. Saum itu antara kamu dengan aku, kata Allah. Gak usah tanya orang. Gitu aja ditanya. Kecuali ngalak-lak, ayo nginum. Mau nanya lagi? Yang tahu kamu ya diri kamu. Gak usah tanya orang, gak usah. Istri saya masak di dapur, tanya sama saya, ya boleh nggak ngicip supaya masakan enak untuk menyenangkan banyak orang? Saya bilang boleh, saya tanggung dosanya, biar saya nanggung dosanya. Niatnya ingin membahagiakan orang, kecuali nyicipnya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Lah itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Tapi niatnya itu adalah nyicip untuk menyenangkan orang supaya tidak gagal masak. Menghadirkan banyak orang ke rumah ternyata garam kurang atau keasinan. Terus masalahnya apa? Kan tetap aja melaparkan tubuhnya jadi. Kenapa jadi dipersulit agama itu? Ada yang nanya sama saya, ayah, gosok gigi siang hari boleh? Menang daripada behuntu. Nah, nuk itu ditanyakan. Itu untuk kesehatan, pan sehat itu sebagian daripada iman. Betul nggak? Iya. Karena bau mulutnya orang yang saum seperti bakso, tetap bau mulut. Ada maksud saya? Jadi jangan dibuat rumit, karena sesungguhnya saum yang sebenarnya secara hakikat itu adalah lisoimi farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi saum itu harus berbuka. Buka apa? Buka apa yang menyebabkan kita dengan Tuhan? Buka mata kalbu. Makanya harus takjil dari kata ajala, bersegeralah kamu takjil. Begitu dur bedug, langsung awas bisa kapiheulaan setan. Apaan setan kayak mana? Jadi segerakan berbuka, imsak, akhirkan kalau sudah berbuka, pelihara jangan sampai tertutup lagi. Itu maksud hakikatnya. Nah, kalau kita berkecimpung terus di dimensi syar'i, ya tentu saja kita cuma mendapat aspek syar'inya. Salah? Tidak salah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuman apa tidak ingin lebaran ini naik sedikit deh dari lebaran kemarin. Tidak usah kita ingin jadi yang terbaik hidup itu, tidak usah. Tetapi kita hari ini lebih baik dari kemarin itu wajib. Dan kita tidak usah menjadi yang terbaik. Kalau menjadi yang terbaik berarti kita bersaing dengan orang lain, capek bersaing. Lebih bagus kita bersaing dengan diri sendiri. Lebaran kamari, kesadaran saya sampai di sini. Lebaran ini ingin merayakan hari raya bukan dengan hidangan dari bumi, tapi hidangan dari langit seperti perintah Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna la'id. Lebaran hari ini saya ingin hidangannya dari langit.
Gak apa-apa nggak beli baju lebaran, gak apa-apa nggak bikin opor, gak apa-apa tidak bikin semur. Tapi saya lebaran ini ingin berbeda dari lebaran yang kemarin. Bukan hanya mengenyangkan perut jasmani saya ingin mengenyangkan perut rohani saya ingin dapat hidangan dari langit. Piraku, gitu wae. Itu namanya kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Makanya kata Nabi, kalau hari ini kamu sama saja dengan hari kemarin, itu kamu tuh orang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari kemarin, kamu itu sudah, mohon maaf, itu orang jahil, orang bodoh. Ulangi, mau jadi orang yang terbaik, syaratnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadilah orang yang pandai mempelajari Al-Quran, terapkan pada diri, buktikan dulu, baru sampaikan pada orang lain. Karena apa? Ada syaratnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mengalaminya, tidak memahaminya. Kan begitu kata Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Alami dulu bismillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu alhamdulillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu ihdinas syiratal mustaqim, sampaikan pada orang lain. Alami dulu syiratal ladzina an'amta alaihim, sampai kamu mendapatkan nikmatnya, sampaikan pada orang lain. Itu batasannya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum mengalaminya. Clear sampai sini? Oke.